Shalom, selamat datang kembali di channel Kebenaran Kristen. Pada kesempatan ini, Kebenaran Kristen akan memberikan informasi terkait sejarah kekristenan di Pulau Jawa. Perjumpaan orang-orang Jawa dengan kekristenan telah dimulai sejak abad ke-16, yaitu ketika orang-orang Kristen dari Portugis datang ke Pulau Jawa. Dalam kurun waktu yang dimulai pada 1585 sampai 1598, di Kerajaan Blambangan terdapat orang-orang Jawa yang dibaptis. Kekristenan perdana itu merupakan buah dari pekerjaan Ordo Fransiskan dari Gereja Katolik Roma. Akan tetapi, kekristenan perdana ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1599, Adipati Kerajaan Pasuruan menyerang, meruntuhkan dan mengislamkan Blambangan. Dalam penyerangan tersebut, Adipati Pasuruan menghancurkan tempat kediaman orang-orang Kristen di Blambangan sehingga kekristenan perdana ini musnah. Kekristenan baru muncul kembali di antara orang-orang Jawa pada abad 19. Kali ini yang berjasa besar dalam proses pekabaran Injil adalah orang-orang Protestan, yaitu orang awam Indo-Eropa, penginjil Jawa, dan misionaris Eropa. Yang pertama, berjasa besar dalam menanamkan Injil, sementara yang kedua, berjasa besar dalam menyebarluaskan Injil, dan yang ketiga, karena otoritasnya berjasa dalam menuai orang-orang Kristen Jawa. Berkat kerjasama di antara ketiga kelompok tersebut, di seantero Pulau Jawa terbentuklah pusat-pusat kekristenan Protestan yang perdana. Berikut ini nama-nama para penginjil di Pulau Jawa. Yang pertama, Konrad Lorenz Colin, lahir di Semarang pada tahun 1785 di Ungaran. Ayahnya adalah seorang Rusia dan ibunya adalah seorang putri priai keturunan Pangeran Kojaran dari keluarga bangsawan Mataram. Konrad Lorenz menikah dengan seorang nona Indo-Belanda dan mempunyai 3 orang anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Konrad Lorenz dikaruniai usia lanjut dan tetap tinggal di Ngoro hingga meninggal pada tahun 1873. Makamnya dapat ditemukan di desa Ngoro sampai sekarang. Konrad Lorenz menetap di Ngoro, tepatnya di Alas Persil, setelah dapat izin dari pemerintahan Belanda dengan diberikan daerah sebelah timur Ngoro oleh Ki Ageng Gede Ngoro. Konrad mempunyai banyak para penggarap tanah. Saat itu Alas Persil merupakan alas yang wingit atau angker dan banyak hewan buasnya. Konrad mempunyai kebiasaan sebelum memulai membuka sebagian hutannya atau sebelum memulai membajak atau menabur, dan supaya tidak diganggu oleh hewan buas, maka Konrad mengumpulkan para penggarapnya untuk memohonkan berkat pada Tuhan dengan ajaran Jawa bercampur takhayul seperti menyebut nama Dewi Sri dan Kiai Danyang, Kaki Danyang, Kiai Among, Kaki Among, para pepunden yang memberi perlindungan dan sebagainya. Namun senantiasa dinyatakan juga bahwa kuasa dan kemurahan yang terbesar hanya dari Tuhan Yesus Kristus saja. Oleh karena itu, Tuhan yang Maha Besar itu perlu diberi bakti, hormat, dan mohon berkat. Konrad seringkali mengadakan pembicaraan tentang berbagai ngelmu Jawa dengan para penggarap tanahnya, bahkan sering terjadi perdebatan. Tetapi mereka selalu kalah dengan Konrad saat berbicara ngelmu Jawa yang dicampur dengan ajaran Kristennya. Dengan demikian, makin kuatlah keyakinan mereka bahwa ngelmu Jawanya Konrad tentang Tuhan Yesus Kristus itu merupakan ngelmu yang tertinggi. Dari ngelmu Jawanya Konrad tentang Tuhan Yesus Kristus dan banyaknya orang yang menetap di Ngoro bersama dengan keluarganya. Saat itulah yang merupakan cikal bakal adanya jemaat Kristen pertama kali di Ngoro pada tahun 1827 sampai 1873. Berikutnya Kiai Tunggul Wulung. Berbicara tentang kekristenan Jawa, khususnya di sekitaran Pantura, tentu tidak dapat dipisahkan dari nama Kiai Tunggul Wulung. Sayangnya, kini nama besar penginjil Jawa ini boleh dikatakan kurang familiar dalam catatan sejarah gereja Injili di tanah Jawa. Tunggul Wulung Nisbi kalah populer dibandingkan dengan Peter Ajans, seorang misionaris Badan Misi Belanda. Catatan sejarah mengenai asal mula gereja Injili di tanah Jawa pun sebagian besar merujuk pada Jans sebagai tokoh utamanya.
Susah untuk melacak catatan sejarah perpindahan keyakinan Tunggul Wulung ini. Tradisi lisan juga menceritakan hasrat Tunggul Wulung belajar Kristen dikarenakan ia menerima wangsit di Gunung Kelut. Dikisahkan dia mendapatkan secari kertas di bawah tikar yang ternyata berisi ayat kitab suci Kristen berupa 10 perintah Tuhan dalam Keluaran 20. Penemuan kertas itu diikuti wangsit lain yang menyuruhnya pergi ke arah timur laut untuk menemui seseorang yang mampu menjelaskan arti kata-kata dari apa yang tertulis di kertas itu. Demikianlah Tunggul Wulung mengikuti wangsit itu dan bertemu dengan seorang misionaris bernama Jelesma di Mojowarno. Setelah pertemuannya dengan Jelesma, Tunggul Wulung melanjutkan petualangannya ke beberapa daerah. Hingga beberapa tahun kemudian Tunggul Wulung menetap di Jepara. Di sana dia bertemu dan membantu Sem Sampir, murid dari Jelesma yang posisinya saat itu membantu tugas pelayanan misionaris Jens. Pertemuan Tunggul Wulung dengan Jens di Jepara terjadi pada 11 Januari 1854. Namun di antara keduanya terjadi perbedaan cukup tajam. Akhirnya dengan surat dari Jens, dia kembali ke Mojowarno menemui Jelesma. Sekitar tahun 1855 di Mojowarno, Tunggul Wulung dibaptis Jelesma, sesuatu yang sangat disayangkan oleh Jens. Melalui pembaptisan ini, Tunggul Wulung mendapat imbuhan nama Ibrahim karena memiliki makna simbolis, yaitu Abraham yang menjadi bapa banyak bangsa. Demikian juga Tunggul Wulung juga ingin menjadi bapa bagi orang banyak. Ibrahim Tunggul Wulung kemudian membentuk komunitas alternatif di Jepara. Dalam perjalanannya, warna mistisme Jawa tampak mewarnai kekristenan ala Tunggul Wulung, yang sedikit banyak didasarkan pada pengharapan mesianis kedatangan Ratu Adil. Bagi Tunggul Wulung, orang-orang yang telah menjadi Kristen perlu dikumpulkan menjadi komunitas baru dengan membuka desa baru melalui babat alas. Komunitas baru ini kemudian menjadi komunitas yang merdeka yang tidak berada di bawah kekuasaan kolonial. Perbedaan visi inilah yang selanjutnya jadi sumber pertentangan antara Tunggul Wulung dan Jens. Keberhasilan Tunggul Wulung memperoleh banyak pengikut tidak bisa lepas dari ajarannya tentang ngelmu. Seperti diketahui, orang Jawa memahami bahwa tidak ada perbedaan hakikat dalam ngelmu. Ngelmu baru, yaitu Kristen, pada hakikatnya tidak berbeda dengan ngelmu lama. Hanya saja yang baru dilihat lebih tinggi daripada yang lama. Metode penyebaran ngelmu Kristen dilakukan dengan spontan melalui tukar kauruh atau perdebatan ngelmu yang biasa terjadi di masyarakat Jawa. Tak aneh, Kiai Tunggul Wulung juga memberikan rapal-rapal tertentu yang harus dibaca para pengikutnya, lazimnya tradisi mistisme orang Jawa. Pada konteks ini, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung bisa dikatakan banyak memiliki kesamaan dengan penyebar Islam Jawa. Yang berikutnya, Kiai Sadrak. Tak berbeda dari kisah dua penginjil besar Jawa sebelumnya, Kiai Sadrak merupakan contoh kepemimpinan Kristen yang berhasil mengembangkan jemaat pribumi yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan Jawa. Bahkan pada masa hidupnya, Kiai Sadrak pernah menjadi seorang pemimpin Jawa yang terhormat dari gereja terbesar di Pulau Jawa. Berasal dari Purworejo, nama mudanya adalah Radin, terlahir sekitar 1835 dari keluarga Islam Jawa di Kawedanan, Jepara. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah umum dan belajar di berbagai pesantren di Jawa Timur, ia tinggal di daerah Kaum di Semarang. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah umum dan belajar di berbagai pesantren di Jawa Timur, ia tinggal di daerah Kauman di Semarang. Di sana ia menambahkan nama Arab pada namanya menjadi Radin Abbas. Beberapa waktu kemudian terjadi sesuatu pada dirinya. Radin tertarik kepada agama Kristen setelah mengetahui bahwa bekas guru ngelmunya yang bernama Kurmen telah menjadi Kristen oleh penginjil Tunggul Wulung. Radin muda sangat serius dan terkesan dengan pengajaran Tunggul Wulung. Untuk itu, Radin bersama guru ilmunya Kurmen pergi ke Batavia pada tahun 1866 untuk menemui Anting. Radin pun mengambil keputusan dibaptis pada tanggal 14 April 1867 dengan mengambil nama baptis Kristen yakni Sadrak.
Mengawali karirnya sebagai penginjil Jawa ialah sebagai pembantu pelayan Kiai Tunggul Wulung di Semarang. Mengikuti metode Kiai Tunggul Wulung, dia menggunakan metode debat umum yang dipakai guru-guru ngilmu Jawa, yaitu dengan menentang guru lain untuk berdebat kawruh. Guru ngilmu yang dikalahkan beserta murid-muridnya harus menjadi murid guru ngilmu yang menang. Kiai Sadrak segera terlihat memiliki bakat yang besar dalam penginjilannya. Pada akhir tahun 1873-an, keanggotaan jemaatnya hampir mencapai angka 2.500 anggota. Suatu angka yang sangat fantastis dalam sejarah pekabaran Injil di Pulau Jawa. Jumlah ini dicapai hanya dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 1870 sampai 1873. Untuk menghindari benturan antara ajaran Kristen dengan Islam, pemerintah Hindia Belanda menerapkan aturan pelarangan mengabarkan Injil kepada mereka yang telah memeluk agama Islam. Mengingat prestasi Kiai Sadrak tersebut, pada tahun 1899 dia ditahbiskan menjadi Rasul Jawa di Batavia. Kedudukan Rasul ini diakui internasional, dan oleh karena itu sekarang Kiai Sadrak memiliki hak untuk memberikan sakramen. Sejak itu, kedudukan Kiai Sadrak sebagai pemimpin gereja adalah sejajar dengan pemimpin gereja lainnya, pun juga jemaatnya berdiri sejajar dengan kelompok jemaat yang lainnya. Namun dalam perjalanannya, popularitas Kiai Sadrak juga berakibat posisinya semakin disudutkan. Dia dianggap telah melakukan sinkretisme antara Kristen dan Kejawen, serta tidak mengerti hakikat dari spirit ortodoksi Kristen. Tuduhan lain yang paling parah ialah Kiai Sadrak dianggap menempatkan dirinya sebagai Ratu Adil. Dia dianggap mengklaim diri sebagai manifestasi Kristus atau konsep Ratu Adil yang akan datang. Gencarnya berbagai isu miring tentang Kiai Sadrak membuat Netherlands Vereniging melakukan penyelidikan, ironisnya tanpa pernah melakukan wawancara langsung dengan pihak bersangkutan. Bahkan Kiai Sadrak kemudian juga dituduh menentang Belanda dan sempat dipenjara, tetapi kemudian dibebaskan kembali. Ini dikarenakan saat itu Kiai Sadrak menentang kebijakan pemerintah Belanda terkait program vaksinasi cacar. Karena satu atau lain hal, ketegangan pun memuncak. Pada tahun 1891, para misionaris Belanda mendeklarasikan pemisahan diri dari jemaat Kiai Sadrak. Sejak saat itu, purna sudah hubungan orang-orang Kristen Eropa dengan orang Kristen Jawa. Pada akhirnya gereja yang didirikan Kiai Sadrak berjalan sendiri. Selama 30 tahun dimulai dari tahun 1894 sampai 1924, Kiai Sadrak tetap berperan sendiri menjadi pendeta dan memimpin sakramen perjamuan kudus tanpa pernah melibatkan pihak misi Belanda. Namun seiring adanya perubahan strategi misionarisme Belanda, yaitu dari perkebunan di pedesaan bergeser model pendekatan melalui pendidikan dan kesehatan di perkotaan, maka jemaat Kiai Sadrak mulai surut. Kiai Sadrak semakin terasing dan secara praktis posisinya tampak kembali pada tradisi kiai atau guru ngilmu khas semesta dunia Jawa. Saudara, demikianlah sejarah kekristenan di Pulau Jawa dari kebenaran Kristen. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.